Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Ya, baik Pak, saya mulai ya Pak. Assalamualaikum, selamat pagi buat kita semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat kan? Iya, Pak. Iya. Tidak ada yang sakit kan hari ini anak-anak? Nggak ada, Pak. Ya. Jadi coba diperhatikan dulu. Apakah udah hadir semua? Hadir, Pak. Sudah hadir ya? Ya, bagus. Semoga bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik dan maksimal ya anak-anak. Iya, Pak. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa kita? Saya, Pak. Ayo, Novi. Mari kita bersatu di dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Bapa, ya Tuhan kami ingin memulai pelajaran kami ya Bapa. Kiranya Bapa berkati ibadah kami, pembelajaran kami ini ya Bapa. Ya Bapa, berikanlah guru kami ini kesehatan dan panjang umur. Begitu juga kami ya Bapa, berikanlah kami kepintaran Bapa. Berikanlah guru kami kesabaran untuk mengajari kami ya Bapa. Ya Bapa, kami ingin manusia yang punya banyak dosa, ampuni dosa-dosa kami sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Jadi ke depannya anak-anak harus tampil berani semua. Ya. Bapak. Iya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita tepuk semangat dulu biar semangat ya. Tepuk Ya, semangat. 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 Iya, sudah semangat kan untuk memulai pembelajaran hari ini kan? Sudah, Pak. Sudah. Jadi Bapak ada pertanyaan. Anak-anak Bapak pernah menjemur kain atau menjemur jagung? Pernah, Pak. Pernah? Pernah, Pak. Kalau pada posisi cuaca yang lagi mendung, apakah jemuran kita ini akan cepat kering? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak, Pak. Iya. Nanti kita pelajari untuk hari ini. Kita masuk ke tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, sumber energi. Pembelajaran 1, energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita pelajari di sini. Kenapa kira-kira ya? Kenapa kalau pas lagi cuaca mendung, kita menjemur itu lama keringnya. Nah, jadi nanti kita pelajari di sini. Jadi, anak-anak, setelah pembelajaran ini nanti Bapak berharap anak-anak Bapak mampu menjelaskan manfaat energi matahari. Selanjutnya, anak-anak Bapak mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan energi matahari. Selanjutnya, anak-anak Bapak mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Selanjutnya, mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita bernyanyi dulu lagu Garuda Pancasila. Yang semangat bernyanyi ya anak-anak? Ya, Pak. Ya, dengarkan aba-aba dari Bapak. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, Patriot proklamasi, berkorban untukmu. Pancasila, dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, biar makin semangat, kita buat lagi tepuk semangatnya ya. Nah, kita hari ini belajar harus dengan semangat, biar pembelajaran yang kita pelajari hari ini bisa kita serap dan mengerti. Ya, tepuk semangat. Semangat. Iya, baiklah. Nah, di sini Bapak akan tampilkan untuk video pembelajarannya. Silahkan diamati dan dituliskan mana yang penting-penting. Terdengar anak-anak? Selamat datang di pembelajaran tema 2. Tema 2, sumber energi. Pembelajaran ya, dilihat energi matahari dalam dan dituliskan mana yang sehari-hari penting-penting. bersama saya, Fahrizal Maha. Manfaat yang pertama adalah menghasilkan energi listrik. Matahari dapat menghasilkan energi listrik yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Sel surya adalah suatu alat yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Dengan memanfaatkan sel surya, maka akan terjadi penggunaan energi yang ramah lingkungan dan energi alternatif yang terbarukan serta ketersediaannya yang tidak terbatas. Manfaat yang kedua, membantu proses fotosintesis. Cahaya matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan tumbuhan dalam proses fotosintesis. Tumbuhan menghasilkan energi dan oksigen dalam proses fotosintesis. Oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan digunakan oleh manusia untuk bernapas. Manfaat yang ketiga, mengeringkan tanah. Cahaya matahari bermanfaat bagi tumbuhan dalam membantu proses perkembangbiakan. Proses pengeringan tanah dibantu oleh cahaya matahari. Dengan demikian, biji yang jatuh ke tanah yang kering akan tumbuh dengan subur. Manfaat yang keempat, menjemur pakaian. Cahaya matahari membantu mengeringkan pakaian yang dicuci. Dengan memanfaatkan cahaya matahari, kita tidak perlu menggunakan mesin pengering dalam mengeringkan pakaian yang dicuci. Sinar matahari akan membuat pakaian kering dengan alami. Manfaat yang kelima, membantu penerangan. Cahaya matahari membuat dunia ini terang dan tidak gelap gulita. Dengan adanya cahaya matahari, kita bisa melihat apapun yang ada di lingkungan sekitar kita. Manfaat yang keenam, menyehatkan tulang. Energi matahari membantu menyehatkan tulang. Sinar matahari yang menyentuh kulit kita akan menyebabkan pembentukan vitamin D yang menyebabkan tulang kita padat dan rapat. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita hari ini.
Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar walaupun belajar dari rumah. Semoga COVID-19 segera berakhir dan kita bisa belajar tatap muka kembali di sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita udah melihat video pembelajarannya kan anak-anak? Ya, Pak. Sudah melihat kan? Sudah, Pak. Dari video pembelajaran yang Bapak tampilkan tadi, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak? Ya, jadi anak-anak, kita lihat kembali. Mungkin anak-anak Bapak, karena hanya sepintas untuk melihat videonya, masih kurang mengerti dalam energi matahari tadi. Jadi anak-anak, energi matahari ini adalah sumber energi terbesar di bumi. Ya, energi matahari itu merupakan sumber energi terbesar di bumi. Jadi energi matahari banyak manfaatnya. Contohnya untuk kita di sini, kita kan rata-rata memiliki sawah. Nah, setelah kita panen untuk menjemur padi agar bisa kita olah menjadi beras itu, kita harapkan bantuan dari sinar matahari. Jadi anak-anak, banyak manfaat energi matahari ini. Contohnya lagi, kita menjemur kain, dan yang paling penting untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, di mana energi matahari ini membantu proses fotosintesis di dalam tumbuhan. Jadi anak-anak, pernah lihat lampu jalan yang di daerah sekitar kita itu? Di atas kan sudah ada dibuat seperti peta segi 4 kan? Ya, Pak. Pernah lihat kan? Iya, Pak. Ini juga atas bantuan sinar matahari, panel surya ini menyerap sinar matahari dan disimpan, dan pada malam hari bisa digunakan untuk lampu jalan. Ya. Nah, jadi anak-anak, energi matahari ini sangat banyak kegunaannya untuk kita. Dan apabila kita manfaatkan juga tidak akan habis. Itu makanya energi matahari ini merupakan sumber energi yang ramah lingkungan dan tidak akan bisa habis. Nah, jadi anak-anak, untuk selanjutnya Bapak akan kirim LKPD-nya dari WA Group. Silahkan dilihat, dikerjakan, dan apabila sudah selesai nanti dikirim kembali dari grup WA ya. Bapak. Ya, Bapak udah kirimkan LKPD-nya ke grup WA kita. Silahkan dikerjakan. Apabila ada yang kurang jelas ataupun kurang mengerti dalam pekerjaannya, silahkan ditanyakan kepada Bapak ya. Ya, Pak. Ya, Bapak kasih waktunya 5 menit. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Bapak.
Ada yang kurang dimengerti anak-anak? Bisa dikerjakan kan? Bisa, Pak. Dilanjutkan. Ada yang sudah selesai? Saya, Pak. Siapa yang sudah selesai? Bentar lagi, Pak. Sebentar lagi, ya. Kalau ada pertanyaan yang kurang dimengerti di situ, bisa ditanyakan kepada Bapak tentang tata cara pengerjaan LKPD-nya. Ya, Pak. Sudah selesai. Udah, Pak. Ya. Jadi hasil pekerjaannya itu nanti difotokan dan dikirimkan kembali ke WA Group ya. Ya, Pak. Ya, tapi sebelum dikirimkan, siapa anak-anak Bapak yang bersedia untuk membacakan hasil pengerjaannya? Saya, Pak. Ya, ayo dibacakan dulu. Manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari adalah panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. 2. Cahaya matahari menerangkan bumi. 3. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. 4. Cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Laporan energi Iya, terima kasih Novi. Ayo berikan tepuk tangan buat Novi. Iya. Jadi semua harus tampil berani ya seperti Novi ya. Ya. Baiklah anak-anak. Bapak sudah lihat hasil yang dikirimkan di grup WA. Pengerjaannya sudah bagus. Dan kedepannya juga Bapak berharap semakin bagus lagi dalam pengerjaan setiap ada tugas-tugas kita ya, Nak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, baiklah. Sekarang diperhatikan kembali untuk slide PowerPoint-nya. Sekarang kita masuk ke sumber daya alam. Lihat semua kan? Lihat, Pak. Ya, sumber daya alam biasa disingkat dengan SDA. Ya. Yaitu segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Nah, jadi sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama
sumber daya alam hayati dan yang kedua sumber daya alam non hayati. Nah, di mana sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nah, contohnya makhluk hidup ini ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Ya, ataupun tanaman ya. Nah, terus untuk sumber daya alam non hayati yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, jadi ini contoh sumber daya alam hayati, yaitu bisa berupa buah-buahan, bisa juga seperti padi kan, jagung, durian, pisang, dan banyak lagi. Itu yang dinamakan dengan sumber daya alam hayati. Ya, nah, mengerti untuk sumber daya alam hayati? Mengerti, Pak. Nah, berarti sumber daya alam hayati itu apa anak-anak? Buah-buahan, perkebunan, Tumbuhan, tanaman industri, tanaman hias. hias. Iya, sumber daya alam hayati itu berasal dari makhluk hidup ya. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup. Jadi yang kedua, sumber daya alam non hayati. Nah, jadi ini berasal dari makhluk yang tak hidup. Ya. Nah, ini juga lihat di sini contohnya kan? Ya, Pak. Lihat kan? Ya, Pak. Ini semua berasal dari makhluk yang tidak hidup. Berbeda dengan sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup. Nah, jadi sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Sudah mengerti tentang sumber daya alam hayati dan non hayati? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Iya, sepertinya kurang semangat. Ayo kita coba dulu sekali lagi tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Iya. Jadi kita dalam belajar itu harus semangat. Jangan ada yang lemas-lemas. Biar pembelajaran yang diberikan oleh guru itu bisa kita serap dan kita mengerti anak-anak. Ya, Pak. Iya. Jadi di sini ada hasil teknologi pengolahan sumber daya alam. Ya. Contohnya seperti kayu. Kayu ditanam dan ditebang. Setelah ditanam dan ditebang akan diproses di dalam pabrik untuk dijadikan kertas. Nah, jadi kertas yang kita pakai ini, kertas yang seperti ini berasal dari tanaman, ya. Ya, jadi kertas ini berdasarkan hasil pengolahan sumber daya alam. Tetapi yang mengolah ini sudah menggunakan mesin. Nah, jadi kayu yang diambil dan yang sudah dipotong itu akan diproses menjadi kertas. Sehingga pada pembelajaran kita bisa menggunakan kertas. Kertas ini berasal dari kayu, ya. Itu makanya anak-anak kalau ada tumbuhan ataupun kayu di pekarangannya jangan ditebangi. Selain menjadi kertas, kayu ini juga bagus untuk menstabilkan cuaca kita. Itu makanya untuk daerah kita ini cuacanya masih sejuk, ya. Pak. Ya. Selanjutnya padi. Nah, padi yang ada di daerah kita ini, yang kita tanam kan padi. Nah, setelah tumbuh, ini akan kita panen, kita jemur, dan diolah kembali dengan menggunakan mesin, biar bisa menjadi nasi. Nah, kan tidak bisa kita makan padi langsung kan? Ya, Pak. Ada di sini yang bisa makan padi? Enggak ada, Pak. Enggak kan? Nah, jadi padi yang kita ambil ini, yang ada di daerah kita ini kita panen dan kita proses di dalam mesin sehingga bisa kita masak untuk menjadi nasi, ya. Ya, Pak. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Sudah mengerti? Tadi sumber daya alam hayati sudah mengerti kan?
Ya, Pak. Berasal dari mana anak-anak? Tumbuhan. Tumbuhan. Iya, berarti anak-anak Bapak sudah mengerti tentang sumber daya alam hayati ya. Berarti. Terus selanjutnya tempe. Tempe itu juga berasal dari tumbuhan, yaitu kacang kedelai. Nah, kacang kedelai ini diproses sehingga menjadi tempe. Tempe ini bisa kita makan setelah mengalami proses, ya. Nah, jadi anak-anak, semua sumber daya alam ini ada untuk memenuhi kebutuhan kita. Selain untuk memenuhi kebutuhan kita, apabila kita memproses menjadi tempe, bisa juga menambah pemasukan keluarga kita, ya kan anak-anak? Ya, Pak. Nah, contohnya kita buat tempe, kita jual sehingga menambah penghasilan di dalam keluarga kita. Nah, jadi ke depannya nanti anak-anak bisa juga ini dipelajari dan dibuat untuk menambah penghasilan di dalam keluarga ya. Ya, Pak. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, jadi sumber daya alam itu ada untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya. Nah, selain untuk memenuhi kebutuhan kita, kita juga bisa mengolah sumber daya alam ini melalui proses-proses sehingga bisa menghasilkan produk sesuatu yang bisa menambah untuk penghasilan kita. Nah, banyak lagi. Ini yang Bapak tampilkan ini hanya 3 contoh. Contohnya tadi, kayu itu diproses menjadi kertas. Terus selanjutnya padi diproses menjadi nasi. Selanjutnya kacang kedelai diproses menjadi tempe. Tempe. Iya kan? Pernah makan tempe? Pernah, Pak. Berarti tempe yang kita makan itu berasal dari mana? Kacang kedelai. Kacang kedelai. Iya. Berarti anak-anak Bapak sudah mengerti semua. Sekarang kita lanjutkan. Lihat kembali WA grupnya. Bapak sudah mengirimkan LKPD yang kedua di situ. Ya? Ya, Pak. Ya, kembali dilihat WA grupnya. Bapak udah mengirimkan LKPD di sana. Dikerjakan. Kalau ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan kepada Bapak langsung ya. Ya, Pak. Ya. Anak-anak, nanti kalau Zoom-nya berakhir, Bapak kirim kembali link-nya dan bergabung kembali di sana ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan kepada Bapak.
Ada yang kurang dimengerti? Ya ada Pak. Masih bisa dikerjakan kan? Bisa Pak. Ya. Anak-anak. Anak-anak. Ya Pak. Video ini kita akhiri dulu. Nanti Bapak kirim kembali linknya ya. Silahkan bergabung kembali anak-anak. Ya Pak. Ya. Ya, dilanjutkan kembali tugasnya. Dikerjakan LKPD-nya ya. Ya Pak. Kalau ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan kepada Bapak langsung. Ya. Ya Pak. Ya, ayo dikerjakan. Nanti setelah selesai dikerjakan, nanti secara bergantian membaca jawabannya dan bisa juga kawan-kawannya memberikan tanggapan ataupun masukan ya. Sudah selesai? Sudah Pak. Sudah? Ya, ayo Bapak. siapa yang bisa untuk membacakan kertas jawabannya? Saya Pak. Ayo gantian dulu yang lain. Novi tadi udah. Ya. Siapa? Ayo kasih dibacakan ayo. Sudah tadi, Pak. Ayo, Syafi, bacakan hasil jawabannya, Nak. Ayo, Syafi. Nah, kalau gitu Novi, ayo dibacakan jawabannya, Novi. Ya Pak. 1. Identifikasi sumber daya alam dan manfaatnya kehidupan sehari-hari itu untuk memenuhi kebutuhan pangan, sumber energi dan bahan bakar, sumber energi pembangkitan listrik, untuk mengembangkan teknologi, untuk menjaga keseimbangan alam, sebagai penyuplai oksigen, sumber mata pencaharian dan pendapatan, sebagai cadangan devisa. 2. Laporan tentang identifikasi dan pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari itu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami, yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Sumber daya alam ada 2 jenis, yaitu 1. Sumber daya alam hayati, yaitu berasal dari makhluk hidup. Manusia hidup bergantung pada sumber daya alam seperti hewan, tumbuhan, dan air yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Contohnya, ikan, telur, susu, daging, dan lain-lain. 2. Sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Energi yang dapat dimanfaatkan manusia dalam hal ini digunakan sebagai pembangkit listrik, bahan bakar mobil, motor, pesawat, kapal, dan lain-lain. Contoh sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi adalah seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sekian, terima kasih. Iya, berikan tepuk tangan buat Novi.
Siapa lagi yang bersedia untuk membacakan, Nak? Ataupun ada tanggapan untuk Novi? Tidak ada. Siapa lagi yang kira-kira bersedia untuk membacakan hasil jawabannya? Ada lagi? Ayo kasih dibacakan. Ayo, Nak. Ayo kasih dibacakan, Nak. Satunya ngamuk juga gitu karena kadang buru-burunya mereka mau minta surat itu kadang maaf Pak, apalagi di geografi Kasih udah selesai. Ya, ayo dibacakan, ayo. Identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan bahan bakar. Sumber energi untuk agar Ya, tolong didekatkan HP-nya, Nak. Agak jauh suaranya. Ya, sudah selesai dibacakan, Nak? Sudah? Ya, ayo berikan tepuk tangan buat Sahbi, ayo. Iya. Jadi LKPD-nya difoto dan dikirimkan ke WA grup ya. Ya, Pak. Jadi anak-anak sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak, Pak. Ya. Jadi pada pengerjaan LKPD yang kedua ini, Bapak minta di situ tentang identifikasi sumber daya alam dan laporan tentang hasil identifikasi. Dan pada pengerjaan LKPD-nya sudah mulai bagus, tapi kedepannya lebih diperhatikan lagi dalam tata cara penulisannya. Ya? Ya. Jadi sampai di sini kita udah belajar tentang energi matahari dan sumber daya alam. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Nah, jadi siapa yang tahu tadi manfaat matahari, energi matahari? Ayo Novi, tadi energi matahari itu kita manfaatkan di sini untuk apa? Energi matahari. Memenuhi kebutuhan pangan, Pak. Ya, ada lagi jawaban yang lain? Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang energi matahari dan sumber daya alam. Di mana energi matahari itu kita gunakan di sini untuk apa? Nah, contohnya menjemur pakaian, menjemur padi. Ya, menjemur padi terus iya, kesemuanya itu menggunakan bantuan energi matahari. Nah, terus selanjutnya kita juga sudah belajar tentang sumber daya alam. Di mana sumber daya alam ini untuk apa tadi? Memenuhi kebutuhan pangan.
Iya, memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan pangan. Sumber daya alam ini dibagi menjadi 2. Apa tadi, Nak? Sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati dan non hayati. Di mana sumber daya alam hayati itu berasal dari mana? Iya, sumber daya alam hayati itu berasal dari tumbuhan, ya, ataupun sumber daya alam hayati itu berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tumbuhan, yang kedua hewan, terus manusia, ya. Terus selanjutnya sumber daya alam apa tadi? Non hayati. Non hayati. Ini kita dapatkan dari mana? Energi. Iya, dari makhluk yang tidak hidup. Berbeda dengan sumber daya alam hayati. Kalau itu kita dapatkan dari makhluk hidup, ya. Ya, Pak. Nah, jadi sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Sudah mengerti tentang pembelajaran kita hari ini? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Iya, Bapak mau bertanya dulu ya. Dijawab ya, Nak? Ya, Pak. Jadi tadi fungsi energi matahari itu untuk apa? Siapa yang tahu menjawab? Ayo. Fungsi energi matahari itu tadi untuk apa? Kalau kita di sini, kita gunakan untuk apa? Menjemur apa, Nak? Hah? 10.47, Pak. Menjemur pakaian. Terus? Jagung. Terus? Jagung. Jemur padi. Iya. Matahari mengurangi permukaan bumi. Iya. Nah, jadi anak-anak itulah fungsi dari energi matahari yang kita gunakan di sini ya. Terus ada juga kita lihat ini di sepanjang jalan kita lampu jalan yang menggunakan sumber energi matahari juga, ya kan? Ya, Pak. Nah, jadi banyak manfaat energi matahari ini. Contohnya untuk menerangi dunia. Itu makanya kita bisa melihat di sekeliling kita. Itu berdasarkan bantuan sinar matahari, yaitu berbentuk cahaya, ya kan? Ya, Pak. Nah, jadi sumber daya alam juga seperti itu. Contohnya yang kita tanam padi, seterusnya kita proses sehingga bisa menjadi apa? Apa yang kita makan sehari-hari? Nasi. Menjadi nasi. Terus kayu tadi untuk apa? Kertas. Diolah menjadi kertas. Selanjutnya kacang kedelai untuk apa? Untuk menjadi tempe. Iya, ini semua kita dapatkan dari sumber daya alam. Itu kita olah untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, Pak. Ya kan? Nah, jadi anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tugasnya di rumah, silahkan dibuka sumber energi alternatif. Apa-apa saja sumber energi alternatif itu dibuka di buku siswa dan ditanya kepada orang tuanya mana yang kurang dimengerti. Nah, selanjutnya nanti untuk pembelajaran minggu depan kita akan masuk ke sumber energi alternatif. Ya. Ya, Pak. Dicatatkan tugasnya itu dan dikerjakan nanti di rumah, dibuka-buka bukunya, ditanya abangnya ataupun kakaknya bagaimana tentang sumber energi alternatif ini. Nah, jadi sepertinya kurang semangat. Kita buat dulu tepuk semangat sekali lagi sebelum kita pulang. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Nah, jadi masih semangat kan anak-anak? Masih, Pak. Iya.
sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa anak-anak? Ayo kasih, pimpin doa kita, nak. Kasih, ayo pimpin doa kita. Aku, Pak. Ya, ayo. Mari kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, lindungilah kami dimanapun kami berada, dan semoga guru kami diberi kesehatan, panjang umur, dan sehat selalu. Dan begitu juga kami, ya Allah. Amin. Amin. Jadi, terima kasih kepada anak-anak Bapak semua. Tetap semangat, tetap jaga jarak, jangan bermain-main di lapangan. Jaga jarak dulu. Kembali ke rumah nanti, silahkan belajar kembali. Jangan keliaran di luar. Sampaikan salam Bapak sama orang tuanya. Salam sehat buat kita semua. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita mengerti dan bisa kita pahami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.